udah jam 10 pagi nih. Itu biasa kita ngapain ya? Iya, waktunya apa ya berarti? Berarti kita waktunya memulai ibadah sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom. Hai. Selamat pagi adik-adik semua. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, Kakak Rafael mau berdoa bagi kita. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini Kami boleh bangun pagi hari ini dengan penuh semangat dengan penuh dan semangat sukacita dan sukacita untuk beribadah. untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan telah menjaga kami telah menjaga kami dan melindungi kami. dan melindungi kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini pagi hari ini kami ingin memulai kami ingin memulai ibadah sekolah minggu ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. 3. Nah, adik-adik kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan sambil bergerak loh sama Elis. Boleh banget Kak Rafael. Nah, makanya kan kita mau bergerak, adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Kita mau aktif memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ikuti gerakan Kak Rafael dan Kak Elis. Semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Adik-adik masih dalam posisi berdiri karena Kak Rafael sama kami juga masih berdiri nih, masih semangat menyanyi memuji nama Tuhan. Kak Rafael, kalau habis lagu Selamat Pagi Tuhan, sekarang kita mau nyanyi lagu apa? Lagunya itu kita bilang kalau mata iblis kita hancurkan karena kita adalah panji Kristus, adik-adik. Nah, karena kita mau menghancurkan markas iblis, kita mau menyanyikan lagu Markas Iblis Dihancurkan. Masih tetap semangat ya adik-adik ya. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu.
bareng-bareng nih. Sekarang kalau udah iblisnya kita berhasil kalahkan, kita harusnya ngapain nih Kak Rafael? Kerja buat Tuhan, Kamelis. Walaupun dari masih anak-anak, tetap kita harus menjadi kerja buat Tuhan. Benar, dan karena Tuhan Yesus itu melihat apapun yang adik-adik perbuat, mau itu Kak. iya Kak Rafael, mau Kak Rafael buat baik, mau adik-adik buat jahat, Tuhan Yesus tuh melihat semuanya. Makanya supaya adik-adik tahu, kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Semangat ya adik-adik, ikuti gerakan kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali kita mengatakan mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita percaya Tuhan Yesus melihat kita dan kita mau kerja buat Tuhan. Yes. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita katakan sekali, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Ini yang ditunggu-tunggu sama adik-adik. Cerita firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Cirul. Oke. Nah, adik-adik, tapi tetap kita akan mengawali firman Tuhan ini dengan mengangkat satu lagu lagi yang mengatakan Ku tinggikan, karena kita mau sebagai anak Tuhan, kita mau meninggikan Dia dalam setiap apapun yang kita lakukan. Setiap masalah, setiap rintangan pasti bisa dilalui ya sama Tuhan. Betul banget Kamelis, karena masih ada Tuhan. Yuk sama-sama kita meninggikan Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Tinggikan. Masih tetap berdiri ya. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari
adik-adik di rumah? Nggak kerasa ya, udah 1 minggu dan kita ketemu lagi dalam ibadah anak. Dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Ina percaya semuanya pasti tetap masih semangat ya untuk mengikuti ibadah anak, semangat untuk memuji Tuhan. Nah, di rumah tetap rajin membaca firman, tekun berdoa, dan selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, adik-adik, kita mau dengar cerita nih. Yuk kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya adik-adik, kemudian siapkan alat tulisnya untuk mencatat. Dan sebelumnya, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Ina berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, atas kebaikan Tuhan yang memelihara kami, sehingga kami terus sehat dan boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, supaya menjadi tanah yang subur, supaya kami boleh fokus, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik pernah dengar nggak tentang seseorang yang mempunyai tanah atau kebun dan kemudian menyewakannya kepada orang lain? Adik-adik, orang yang menyewakan tanahnya itu, yang mempunyai tanah disebut dengan tuan tanah. Tuan tanah itu mungkin memiliki terlalu banyak tanah untuk dikelola sendiri, sehingga ia memutuskan untuk menyewakan kepada orang lain. Atau mungkin pemiliknya, si tuan tanah ini harus pindah keluar kota, keluar negeri, sehingga dia tidak bisa mengurus tanah atau kebunnya. Nah, sedangkan orang yang menyewa tanah itu disebut sebagai penyewa. Nah, adik-adik, penyewa itu bertanggung jawab untuk apa? Untuk memelihara sebaik-baiknya sebuah lahan atau kebun itu seperti miliknya sendiri. Kemudian penyewa juga mempunyai tanggung jawab untuk membayar biaya sewa sesuai kesepakatan atau perjanjian, atau bisa juga mungkin dengan membagi sebagian dari hasil kebun yang dimiliki oleh si tuan tanah. Adik-adik, penyewa yang baik dan jujur itu sangat penting loh. Karena apa? Karena kalau penyewanya itu nggak jujur, tuan tanah bisa rugi, bisa ditipu, ya, miliknya bisa diambil daripadanya. Nah, kita akan mendengar apa yang akan terjadi pada para penyewa yang tidak jujur. Nah, dalam sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di halaman Bait Allah di Yerusalem. Nah, pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus tiap hari mengajar di Bait Allah di Yerusalem. Setiap pagi dia melakukan hal ini sampai sebelum masa Paskah tiba. Nah, adik-adik, banyak sekali orang yang mendengarkan tentang khotbah Tuhan Yesus. Tetapi para imam-imam kepala dan orang Farisi tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka melihat, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mereka juga sudah mendengar Tuhan bersaksi bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus sebagai Mesias untuk menjadi juru selamat dunia. Tetapi imam-imam kepala dan orang Farisi itu tidak percaya kepada Yesus, dan mereka berusaha untuk membuat rencana yang jahat. Mereka hendak membunuh Yesus. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu tahu bahwa para imam kepala dan orang Farisi itu punya niat jahat, punya niat untuk membunuh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menegur mereka lewat sebuah perumpamaan. Perumpamaan apa sih, Kak? Nah, perumpamaannya Tuhan Yesus ceritakan seperti ini.
Ada seorang tuan tanah punya tanah yang luas. Kemudian dia ingin membuat kebun anggur di tanahnya itu. Adik-adik, itu suatu hal yang tidak mudah ya. Harus dikerjakan dengan hati-hati dan teliti. Nah, apa yang dilakukan si tuan tanah, si pemilik tanah ini? Dia mulai mencangkul tanahnya, mencangkul supaya tanahnya itu subur. Kemudian dia membuat tembok di sekeliling tanahnya itu supaya kalau hujan lebat turun, tanah yang subur yang sudah dicangkul sama dia tidak hanyut ya adik-adik. Nah, kemudian dia menggali lubang di bawah batu yang keras untuk membuat tempat pemerasan anggur yang sudah matang. Jadi anggur yang sudah matang itu akan diperas, nanti ada jalurnya, ada lubangnya di dalam tanah. Nah, kemudian dia mulai mencari bibit tanaman yang sehat. Dan kemudian dia menanamnya, dia menyiramnya, dan setelah itu dia membuat menara jaga adik-adik di ujung dari tiap tanahnya. Untuk apa? Untuk menghindari adanya serigala-serigala kecil atau burung-burung hama dan bahkan pencuri yang bisa memakan hasil panennya nanti ya adik-adik. Nah, tetapi apa yang terjadi sebelum tiba musim panen dari yang pertama kali untuk si tuan tanah itu harus pergi ke luar kota adik-adik. Nah, bagaimana ini? Ternyata dia mencari orang yang bisa mengerjakan kebunnya itu, tanahnya itu. Dia mencari penggarap-penggarap kebun anggurnya, seorang penyewa, dan akhirnya terjadi kesepakatan di antara keduanya bahwa mereka akan memelihara kebun itu sebaik-baiknya dan kemudian pada musim panen akan menyerahkan sebagian dari hasil kebunnya itu kepada si pemilik tanah, kepada tuan tanah. Nah, ketika tiba musim panen dari buah anggur itu, si pemilik ingat adik-adik. Kemudian dia memerintahkan para hambanya untuk pergi ke kebun anggurnya itu untuk meminta hasil panen yang pertama, sebagian hasil panen yang pertama kepada para penggarap-penggarap kebun anggur, kepada para penyewanya itu. Nah, kemudian para hambanya berangkat pergi ke kebun anggur tersebut. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Wah, ternyata para hambanya itu malah ditangkap oleh penggarap-penggarap kebun anggur itu. Dipukuli, dilempari dengan batu, kemudian dianiaya. Bahkan ada yang dibunuh adik-adik. Kemudian beberapa melarikan diri dan melaporkan hal itu kepada tuan tanah. Wah, tuan tanah sangat kecewa adik-adik. Dan dia tahu bahwa ternyata penyewa tanah itu, penyewa kebun anggurnya itu adalah orang-orang yang jahat, yang tidak punya maksud baik. Dia hanya ingin untuk memiliki lahannya, memiliki kebun itu, bukan merawatnya. Ya, kemudian dia memberikan satu kesempatan lagi. Kali ini dia kirim rombongan yang lebih banyak. Ya, kalau lebih banyak orang mungkin hasilnya akan baik nih gitu. Kemudian dia mengirim rombongan yang lebih banyak. Rombongan itu datang kembali ke kebun itu. Tapi apa yang terjadi? Hal yang sama terulang lagi. Rombongan yang lebih banyak itu, hamba-hambanya itu ditangkap, dipukuli, dilempari batu. Kemudian apa? Ya, ada yang dibunuh juga adik-adik. Wah, tuan tanah menjadi sedih. Kemudian dia mulai berpikir, satu kali lagi aku akan mencoba untuk meminta hasil panen itu. Kemudian tuan tanah berpikir untuk mengirim anaknya yang dikasihi. Kalau anak yang aku kasihi, pasti mereka akan segan, mereka akan menghormati, mereka tidak akan berlaku yang buruk. Nah, datanglah si anak ke kebun anggur itu. Tetapi belum si anak sampai di situ, para penggarap-penggarap kebun anggur itu sudah melihat sang anak dari jauh. Kemudian mereka saling berbisik satu dengan yang lain. Hai, lihat, itulah adalah anak si pemilik kebun anggur. Dia adalah ahli waris dari tanah ini. Lebih baik kita bunuh dia supaya tanah ini, kebun anggur ini menjadi milik kita, katanya.
Dan kemudian mereka mulai menangkap anak itu dan memukulinya sampai mati, adik-adik. Kemudian setelah menceritakan perumpamaan itu, Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang banyak yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus itu. Di sana juga ada para imam-imam kepala dan orang Farisi, adik-adik. Kalau si pemilik kebun anggur itu datang, kira-kira apa yang akan dilakukan kepada penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat itu, kata Tuhan Yesus. Kemudian mereka semua, orang banyak itu beserta orang-orang Farisi menjawab bahwa dia pasti akan membinasakan orang-orang yang jahat itu dan menyewakan kebun anggurnya kepada orang lain yang lebih baik. Ya, kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, kalian adalah seperti penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat itu. Nah, dan karena itu kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain yang menghasilkan buah. Wah, adik-adik, maksud perkataan Tuhan Yesus itu apa ya? Nah, adik-adik, kabar baik itu sudah diberitakan kepada seluruh bangsa di dunia dan masih akan tetap diberitakan sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Nah, maka semua orang di dunia ini punya kesempatan yang sama, yaitu untuk menerima Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau menolaknya. Nah, barang siapa yang menerima, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan diselamatkan dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang menolaknya, mereka akan diberikan hukuman, ya, hukuman yang dari Allah, seperti para penggarap kebun anggur yang jahat tadi, adik-adik. Nah, adik-adik, lewat perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan tadi, kita mengerti bahwa kalau kita menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan kehilangan hak kita sebagai warga kerajaan Allah, ya, seperti para penggarap-penggarap kebun anggur yang punya niat maksud yang jahat tadi, ya. Maka kita harus mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Kita bersyukur dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Yuk, kita buka Yohanes 3 ayat 17 sampai 18a sebagai ayat hafalan kita ya. Yohanes 3 ayat 17 sampai 18a. Sudah ketemu adik-adik? Kita mau baca sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Nah, adik-adik, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka kita tidak akan dihukum, tetapi akan diselamatkan oleh Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini. Ya, biarlah setiap kita menjadi pelaku firman ya, percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan kita tidak menjadi orang-orang seperti penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat itu, yang punya maksud yang tidak baik. Ya, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar melalui perumpamaan para penggarap kebun anggur. Tuhan, bahwa kami menjadi anak-anak yang taat, yang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat bagi hidup kami. Kami mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat kami, anak Allah, dan kami mau hidup untuk terus taat kepada firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak terang dan kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Ya, adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati semuanya ya. Sehat-sehat selalu ya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Yuk, kita sama-sama berbuah, mengaplikasikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk ikut ibadah minggu depan ya. Ibadah online